Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Kadang, keajaiban datang bukan dalam bentuk yang kita duga. Bukan dalam bentuk emas, bukan pula pelangi, tapi dalam wujud tangisan kecil di tepi jalan, yang mengubah jalan hidup seseorang untuk selamanya. Jika cerita ini menggerakkan hatimu, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Kami senang membaca kisah dan dukungan dari kalian semua. Hujan deras mengguyur kota malam itu, seolah langit sedang menangisi dunia. Suara tetesannya membentur atap seng, memantul di trotoar, dan meresap ke dalam tanah yang mulai mengeluarkan bau basah. Ardi, seorang pemuda kurus berjaket lusuh, berjalan terseok di trotoar sempit, menghindari genangan air yang menghitam. Pekerjaan hari itu gagal didapatnya. Lamaran-lamaran yang ia ajukan ditolak tanpa banyak pertimbangan. Sambil menundukkan kepala, ia memeluk dirinya sendiri, berusaha melawan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dunia rasanya berat, seolah setiap langkah menambah beban di punggungnya. Namun di tengah keterpurukan itu, telinganya menangkap sesuatu. Suara lemah, nyaring, penuh ketakutan. Tangisan. Ardi berhenti, memicingkan mata menembus kabut hujan. Awalnya ia ragu, berpikir mungkin hanya suara kucing kecil yang tersesat. Tapi suara itu berbeda, lebih memilukan, lebih manusiawi. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalanan gelap. Matanya mencari-cari sumber suara itu. Di sudut jalan, tepat di bawah tiang listrik yang berkedip-kedip, ia melihat sebuah kardus reyot, setengah basah. Di dalamnya, terbungkus kain tipis, terbaring seorang bayi mungil. Wajahnya merah, tubuhnya menggigil hebat. Ardi terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ya Tuhan! Gumamnya parau. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, ia berlutut, mengulurkan tangan gemetar, mengangkat tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Bayi itu menangis keras, seolah memohon diselamatkan. Jaket tipis Ardi segera ia lepas, membungkus tubuh kecil itu dengan segenap kehangatan yang bisa ia berikan. Dalam hatinya, sesuatu bergemuruh, rasa takut, bingung, dan sekaligus, anehnya, cinta yang begitu dalam untuk makhluk kecil ini. Langkah Ardi terasa berat saat ia berlari kecil menembus hujan, mendekap bayi itu erat-erat di dadanya. Ia tahu rumah kontrakannya tak layak disebut rumah. Dindingnya retak, atapnya bocor, lantainya hanya semen kasar. Tapi malam itu, tempat itu menjadi satu-satunya tujuan aman yang ia punya. Setibanya di depan pintu kayu reyot, ia menendang pelan, membuka dengan cepat, lalu menyalakan satu-satunya lampu redup yang tergantung di langit-langit. Bayi itu terus menangis. Bibirnya membiru karena dingin. Ardi panik. Ia mencari kain kering, menemukan handuk tipis di pojok ruangan, lalu membungkus bayi itu dengan penuh kecanggungan. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya, setengah kepada dirinya sendiri. Ia menyalakan kompor kecil, merebus air seadanya, berharap bisa menghangatkan tubuh mungil itu. Di sela-sela kekalutannya, Ardi mencoba menenangkan bayi itu dengan suara yang serak. "SSSSD. Gak apa-apa, kamu aman sekarang, aku di sini," katanya, membelai kepala bayi perlahan. Untuk sesaat, tangisan itu mereda, berganti isakan pelan. Mata kecil itu menatap Ardi, dalam dan polos, seakan percaya penuh bahwa pria asing ini akan menyelamatkannya. Hati Ardi bergetar. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Seumur hidup, ia tak pernah merasa dibutuhkan oleh siapapun, hingga malam ini. Saat hujan di luar terus menggila, Ardi duduk bersandar di dinding rumah, memangku bayi itu. Di bawah cahaya temaram, wajah bayi itu tampak damai. Bibir mungilnya sedikit membuka, tertidur setelah sekian lama menangis. Ardi menatapnya lama. Ia tahu hidupnya sulit.
Ia bahkan sering kelaparan. Tidur beralaskan lantai dingin tanpa selimut. Tapi melihat makhluk kecil ini, rasa takutnya perlahan berubah menjadi tekad. Ia mengusap pipi bayi itu dengan jemarinya yang kasar, seolah berjanji dalam diam. Kamu butuh nama, katanya pelan. Ia berpikir keras, mengingat semua nama yang pernah ia dengar. Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah bunga kecil yang dulu sering tumbuh di halaman rumah masa kecilnya. Bunga Rania. Kuat, sederhana, tapi tetap indah meski dalam keterbatasan. Aku kasih kamu nama Rania. Ya? Rania berarti kebahagiaan yang sejati. Bisiknya, nyaris menangis. Saat mengucapkan nama itu, Rania menggeliat kecil dalam pelukannya, seolah menyambut nama barunya. Ardi tersenyum getir. Mulai malam ini, aku yang akan jadi ayahmu, entah bagaimana caranya. Ucapnya dengan suara yang dipenuhi keberanian yang baru ia temukan. Malam berganti pagi. Sinar matahari pertama menembus celah dinding retak, menerangi dua sosok berbeda dunia yang kini saling terikat nasib. Perut Ardi keroncongan, dan ia tahu, Rania juga butuh makan. Dengan bekal uang receh di saku, ia keluar mencari bubur instan bayi. Di toko kecil di ujung jalan, ia menawar segenap kemampuannya. Pak, boleh diskon? Ini buat bayi, katanya sambil menunjuk kain dalam pelukannya. Si pemilik toko, seorang bapak beruban, menghela napas panjang, lalu memberinya satu kotak bubur tanpa banyak bicara. Ardi menunduk dalam-dalam, matanya berkaca. Setibanya di rumah, ia mencoba meracik bubur itu, berusaha mengikuti petunjuk seadanya di kemasan. Tangannya gemetar, takut salah. Gimana sih caranya? Gerutunya sambil mengaduk perlahan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya ia berhasil membuat bubur encer yang bisa dimakan Rania. Saat suapan pertama masuk ke mulut mungil itu, mata Ardi berkaca-kaca lagi. Kamu makan ya, nak? Ayah janji, kamu gak akan kelaparan lagi, gumamnya dengan suara serak. Dan ketika Rania menelan dengan susah payah, lalu tersenyum samar, Ardi merasa dunia ini tiba-tiba menjadi tempat yang layak diperjuangkan. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan tanpa akhir. Ardi bekerja serabutan lebih keras dari sebelumnya. Pagi menjadi ojek online, siang menjadi kuli angkut di pasar, malam menjadi penjaga toko kecil. Tubuhnya sering remuk, tangan penuh luka. Tapi setiap kali ia pulang membawa sekantong beras atau sekotak susu, melihat Rania menyambutnya dengan celotehan tak jelas dan senyuman polos, semua rasa lelah itu sirna. Malam-malamnya kini penuh nyanyian seadanya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Ia menyanyikan lagu itu dengan suara sumbang, sambil menggoyang tubuh kecil Rania di ayunan darurat dari kain bekas. Meski suaranya fals, Rania selalu tertidur dengan damai di pelukannya. Kadang Ardi termenung lama, memandang keluar jendela kecil rumah kontrakannya. Ia berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana harus membesarkan anak ini tanpa penghasilan tetap, tanpa keluarga yang mendukung. Tapi di saat yang sama, ia sadar, ia tak pernah merasa sebahagia ini seumur hidupnya. Suatu malam, saat menatap langit berbintang dari sela jendela pecah, Ardi berbisik, Tuhan, aku nggak tahu apakah aku pantas. Tapi tolong kuatkan aku untuk bisa jadi ayah yang baik buat dia. Dan di bawah langit malam itu, dengan segala keterbatasan dan ketakutannya, seorang pria muda biasa memulai perjalanan luar biasa sebagai seorang ayah. Suatu sore yang hangat, di puskesmas kecil pinggir kota, Ardi duduk di bangku plastik berderit sambil menggendong Rania. Gadis kecil itu tampak ceria, memukul-mukul udara dengan tangan mungilnya. Ardi tersenyum, rasa lelah dari perjalanan jauh terhapus hanya dengan tawa kecil itu. Seorang perawat muda,
Lela namanya, memperhatikan mereka dari balik meja pendaftaran. Matanya memandangi Ardi dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat ragu, Lela menghampiri, membawa formulir di tangan. "Maaf, Mas, anaknya mau imunisasi, ya?" tanyanya ramah. Ardi mengangguk gugup. Ia tak terbiasa dengan suasana klinik, apalagi perhatian dari orang lain. Lela mengamati lebih dekat. Kalau boleh tahu, Mas ini anak kandung?" tanyanya hati-hati. Nadanya tidak menghakimi, hanya penuh rasa penasaran. Ardi terdiam sejenak. Matanya menatap Rania yang meringkuk nyaman di pelukannya. "Bukan," jawabnya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. "Aku menemukannya." Lela terkejut, tapi segera menahan reaksinya. Ia melihat sesuatu di wajah Ardi. Bukan kebingungan, bukan sekadar rasa kasihan biasa, tapi cinta yang begitu tulus terpancar dari setiap geraknya. "Mas, dari cara kamu menggendong dia, sepertinya kamu lebih dari sekadar penemu," gumamnya perlahan. Ardi tersenyum samar, menunduk, menyembunyikan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Sejak hari itu, Lela sering membantu Ardi. Setiap kali Rania butuh imunisasi atau pemeriksaan, Lela menyelipkan sedikit susu formula atau makanan bayi ke dalam tas kresek lusuh yang dibawa Ardi. "Jangan bilang siapa-siapa ya, Mas," katanya sambil berkedip jahil, tapi di balik candanya, ada rasa tulus yang sulit disembunyikan. Kadang, Lela mengajari Ardi cara memandikan bayi dengan benar, memperbaiki posisi tidur Rania agar tidak mudah masuk angin, bahkan mengajarkan Ardi cara menepuk perlahan punggung kecil itu hingga sendawa. Ardi mulai terbiasa dengan kehadiran Lela. Bukan sekadar bantuan, tapi juga kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun, di dalam hatinya, Ardi menyimpan ketakutan yang dalam. Ia merasa hidupnya terlalu berantakan untuk melibatkan orang lain. Bagaimana mungkin ia membawa orang sebaik Lela ke dalam hidupnya yang penuh kekurangan? Malam-malam sepi di kontrakan, Ardi sering berbicara pada dirinya sendiri. "Aku harus fokus ke Rania, itu saja. Jangan berhayal yang aneh-aneh, Di." Tapi, tiap kali melihat senyum Lela saat menggoda Rania, hatinya berdebar dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Pada suatu sore yang mendung, saat Rania demam tinggi, Ardi panik. Ia menggendong Rania menuju puskesmas dengan langkah tergesa. Wajah Rania merah, napasnya sesak. Lela, yang saat itu sedang bertugas, langsung berlari ke arah mereka. "Mas, cepat sini," katanya sambil membimbing Ardi ke ruang periksa. Dengan cekatan, Lela mengompres kepala Rania, menyuntikkan cairan infus kecil ke tangan mungil itu, dan mengawasi suhu tubuhnya. Ardi duduk terpaku di kursi, tangannya dingin, hatinya berdegup kencang. Beberapa jam kemudian, ketika suhu Rania mulai turun, Lela duduk di sebelah Ardi. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan di tengah sunyi. "Mas Ardi, kamu pernah kepikiran cari keluarga kandung Rania?" tanyanya, menatap lurus ke depan. Ardi menghela napas panjang, merasakan berat di dadanya. "Pernah," jawabnya lirih. "Tapi bagian dari diriku takut kehilangan dia. Dia sudah jadi bagian hidupku, Lela memandangnya, penuh pengertian. "Kadang, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang bertahan dan mencintai tanpa syarat," katanya pelan. Kata-kata itu mengendap dalam hati Ardi, memberikan kehangatan aneh yang membuat matanya terasa basah. Rania tumbuh dengan penuh cinta. Tubuhnya semakin kuat, tawanya semakin riang. Langkah kecilnya semakin lincah berlari ke pelukan Ardi setiap kali pria itu pulang kerja. Ardi sering membawa Rania keliling kampung di sore hari, memperkenalkan dunia dengan cara sederhana, menunjukkan kupu-kupu yang berterbangan, mengajarkan suara-suara burung,
menyentuh dedaunan yang basah oleh embun. Ini daun jambu. Nak, nanti kalau kamu sakit perut, kita butuh ini. Canda Ardi sambil menyelipkan daun ke telinga Rania seperti anting. Gadis kecil itu tertawa cekikikan, membuat semua beban Ardi seolah lenyap seketika. Lama-kelamaan, tetangga yang dulu menatap sinis mulai melunak. Ada yang diam-diam membantu memberikan pakaian bekas. Ada yang menyelipkan uang receh ke kantong Ardi setelah melihat perjuangannya. Suatu hari, seorang ibu parubaya berkata di tengah arisan kampung, Ardi itu lebih hebat dari bapak-bapak yang punya segalanya. Dia melindungi anak yang bukan darahnya, dengan hati yang begitu besar. Ardi mendengar bisikan itu dari jauh, tapi memilih tersenyum saja. Ia tidak butuh pujian. Melihat Rania sehat dan bahagia sudah lebih dari cukup baginya. Suatu pagi yang cerah, Ardi menerima sebuah pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal menghubunginya. Ternyata, kisahnya bersama Rania tersebar lewat unggahan sederhana tetangga di media sosial. Foto dirinya menggendong Rania di bawah hujan, dengan caption, pahlawan kecil di kota kecil. Pesan itu datang dari sebuah yayasan anak yatim. Mereka menawarkan pekerjaan, menjadi bagian dari tim sosial yang membantu anak-anak terlantar. Kami butuh orang seperti Mas Ardi, yang hatinya besar, kata seorang perempuan dari yayasan itu saat menelepon. Ardi terdiam lama, meresapi kata-kata itu. Ia menatap Rania yang sedang bermain dengan boneka dari kain perca. Mungkin, ini jalan yang Tuhan bukakan untuk mereka. Di hari pertama kerja, Ardi menggendong Rania, memakaikan baju terbaik yang mereka punya, sebuah gaun mungil warna biru yang diberi tetangga. Ia membopong Rania memasuki kantor yayasan dengan langkah penuh harap. Lihat, Nak, ini awal baru buat kita, bisiknya di telinga kecil itu. Rania memeluk lehernya erat-erat, seolah mengerti betapa pentingnya momen itu. Ardi mengusap rambut Rania dengan penuh cinta, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidupnya mulai menemukan arah. Semua jerih payah, semua air mata, semua malam-malam tanpa tidur, akhirnya mulai berbuah keajaiban. Hari-hari Ardi dan Rania di yayasan menjadi lembaran baru yang penuh warna. Setiap pagi, Ardi membantu anak-anak lain, memandikan mereka, mengajari mereka membaca huruf demi huruf, membagikan sarapan sederhana dengan senyum lebar. Rania yang kecil pun tumbuh di tengah gelak tawa anak-anak yatim lain, belajar berbagi sejak dini. Ia punya teman, ia punya dunia yang penuh canda dan kasih. Melihat Rania berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu di halaman yayasan, Ardi sering berdiri di sudut, menatap dengan mata yang berkaca. Ayah, lihat aku! Teriak Rania suatu pagi sambil mengangkat seekor ulat yang ditemukan di pohon mangga. Ardi tertawa, berlari kecil mengejar. Aduh, itu bukan mainan, Nak, katanya pura-pura marah, tapi matanya penuh cinta. Suatu sore, saat Ardi duduk bersandar di bangku kayu halaman, Lela datang membawa 2 gelas teh hangat. Sejak tahu Ardi bekerja di yayasan, Lela sering datang membantu sukarela. Mereka berbincang tentang banyak hal. Masa lalu, mimpi-mimpi kecil yang dulu terkubur, harapan-harapan baru yang kini bersemi. Kamu tahu, Di, kata Lela sambil memandang matahari yang hampir tenggelam. Kadang hidup memang penuh luka, tapi luka itu mengajarkan kita cara mencintai lebih dalam. Ardi menatap Lela lama, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan bergolak di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia berani bertanya dalam hati, bolehkah aku mencintai lagi? Hari demi hari, hubungan Ardi dan Lela semakin erat. Tanpa perlu kata-kata berlebihan, mereka berbagi kelelahan, berbagi tawa, berbagi keheningan yang nyaman. Lela mengajarkan Rania menyanyi, sementara Ardi memperbaiki ayunan kayu tua di halaman. Suatu malam, setelah acara kecil di yayasan,
Ardi mengantar Lela pulang. Mereka berjalan beriringan di bawah bintang-bintang. Rania tidur pulas di gendongan Ardi. Suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki dan desir angin. Saat tiba di depan rumah sederhana Lela, Ardi menahan langkahnya. Ia menatap perempuan itu, mencari-cari keberanian dalam dadanya yang bergemuruh. "Le!" panggilnya pelan. Lela menoleh. Senyum kecil menghias wajahnya. "Terima kasih, sudah selalu ada buat aku dan Rania," lanjut Ardi dengan suara serak. Lela tersenyum lebih lebar, menatap mata Ardi dengan kelembutan. "Aku yang harus berterima kasih, Di. Kalian mengajarkanku bahwa cinta itu soal keberanian, bukan soal sempurna atau tidak," jawabnya perlahan. Ardi terdiam, ingin mengatakan lebih banyak. Tapi kata-kata terasa menggumpal di tenggorokannya. Akhirnya, ia hanya menunduk, membiarkan malam itu berbicara lewat bisu yang penuh makna. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahun Rania yang kedua, yayasan mengadakan pesta kecil-kecilan. Anak-anak berlarian membawa balon warna-warni, kue sederhana terhidang di meja, dan tawa memenuhi udara. Rania mengenakan gaun putih kecil dengan pita biru di pinggangnya. Pakaian paling indah yang pernah ia miliki. Ardi berdiri di samping Lela. Matanya berbinar melihat betapa bahagianya Rania. Saat semua orang berkumpul, Lela mengambil mikrofon kecil. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara. "Hari ini kita merayakan ulang tahun seorang anak yang sangat istimewa. Tapi lebih dari itu, kita merayakan kekuatan cinta seorang ayah yang memilih untuk bertahan, melindungi, dan mencintai tanpa syarat," katanya dengan suara bergetar. Semua mata tertuju pada Ardi. Ia menunduk, malu, tapi juga merasa hangat di dalam hatinya. Anak-anak bertepuk tangan, beberapa bahkan meneriakkan, "Hidup ayah Ardi!" Sambil tersenyum malu-malu, Ardi menggendong Rania tinggi-tinggi, memutar-mutarnya di udara hingga tawa mungil itu pecah keras. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa diterima bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya. Malam itu, setelah pesta sederhana berakhir dan anak-anak mulai tertidur satu persatu, Ardi duduk di teras yayasan. Rania meringkuk di pangkuannya. Lela mendekat, membawa selimut tipis, menutupi bahu Ardi dan Rania. Mereka duduk lama dalam diam, menikmati malam yang syahdu. Tiba-tiba, Lela mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. "Ini buat kamu," katanya pelan. Ardi mengambil kotak itu, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada gantungan kunci berbentuk rumah mungil, dengan ukiran kecil bertuliskan, "Di mana ada cinta, di situ ada rumah." Ardi menatap Lela, terharu. Aku nggak tahu harus bilang apa, Le," katanya dengan suara pecah. Lela tersenyum lembut. "Kamu sudah cukup banyak berjuang, Di, mungkin sekarang saatnya, kamu izinkan dirimu sendiri untuk bahagia." Di bawah sinar rembulan, saat Rania mendesah pelan dalam tidurnya, Ardi tahu ia tak lagi sendiri. Rumah bukan soal dinding dan atap, tapi soal hati yang bersedia menerima segala luka dan mencintai tanpa syarat. Dan malam itu, Ardi memilih untuk membuka hatinya sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, di bawah pohon mangga besar halaman yayasan, Ardi berdiri mengenakan kemeja putih sederhana. Di hadapannya, Lela tersenyum manis dalam balutan gaun putih bersahaja. Anak-anak yayasan berkumpul, membawa bunga liar yang mereka petik dari taman sekitar. Rania, dalam gaun kecilnya, bertugas membawa cincin mungil dalam kotak kayu buatan tangan Ardi. Pernikahan itu sederhana, tanpa gemerlap, tanpa pesta megah. Tapi suasananya penuh kehangatan. Dengan suara bergetar, Ardi menggenggam tangan Lela.
Aku mungkin bukan lelaki yang punya banyak harta, tapi aku janji, aku akan mencintaimu, melindungimu, dan membesarkan Rania bersama-sama dengan seluruh hatiku, katanya perlahan. Lela mengangguk. Matanya berair. Aku tak butuh sempurna, Di. Aku hanya butuh kamu dan cinta yang tak pernah menyerah, balasnya. Saat mereka mengucapkan janji suci, Rania berlari kecil memeluk kaki mereka, membuat semua tamu kecil tertawa bahagia. Di bawah langit biru yang cerah, di tengah anak-anak yang dulu tak punya siapa-siapa, Ardi, Lela, dan Rania memulai babak baru, sebuah keluarga kecil yang dibangun dari kasih, harapan, dan keajaiban yang tak pernah mereka duga. Waktu berlalu. Rania tumbuh menjadi gadis kecil yang pintar dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, Ardi dan Lela bergandengan tangan mengantar Rania ke taman kanak-kanak yang baru dibangun tak jauh dari yayasan. Melihat Rania mengenakan seragam kecil, berlari mengejar teman-temannya, hati Ardi penuh rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, saat menjemput Rania, Ardi dan Lela duduk di bangku kayu bawah pohon rindang. Aku masih ingat, dulu aku takut sekali, Le, kata Ardi sambil menatap Rania bermain ayunan. Takut nggak bisa ngasih dia hidup yang layak. Takut aku terlalu kurang. Lela tersenyum lembut, mengelus tangan Ardi. Kamu salah, Di. Justru karena semua ketakutan itu, kamu jadi ayah yang paling hebat buat Rania. Ardi menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma mau dia bahagia. Le, mau dia tumbuh tanpa rasa kekurangan cinta, seperti yang dulu pernah kurasakan. Lela merapatkan diri, menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Dan kamu sudah berhasil, bisiknya. Saat itu, Ardi merasa seluruh dunia, dengan segala kesulitannya, seolah memudar. Yang ada hanya cinta, hangat dan nyata, di antara mereka bertiga. Namun, hidup memang tak selalu semulus harapan. Suatu hari, Ardi mendapat kabar bahwa yayasan tempat ia bekerja akan ditutup karena kekurangan dana. Kabar itu datang seperti badai di musim cerah. Ardi merasa dunia kembali berguncang. Malam itu, setelah Rania tidur, Ardi dan Lela duduk berdua di ruang tamu kecil mereka. Aku nggak tahu harus gimana, Le. Ardi berkata dengan suara berat. Kalau yayasan tutup, aku kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan rumah juga. Lela menggenggam tangan Ardi erat-erat. Kita pernah punya lebih sedikit dari ini, Di. Kita pernah bertahan bahkan tanpa apa-apa. Kita akan cari jalan lagi. Jawabnya mantap, walau ada kilatan takut di matanya. Ardi menggeleng, merasa bersalah. Aku takut ngecewain kamu. Le, ngecewain Rania. Lela menatapnya dalam-dalam. Matanya bersinar lembut. Kamu nggak pernah ngecewain kami, Di. Selama kita bertiga tetap bersama, kita bisa mulai dari mana saja. Kata-kata Lela mengalir seperti air di gurun hati Ardi. Ia menghela napas panjang, lalu memeluk Lela erat-erat, seolah berpegangan pada satu-satunya hal yang membuat hidupnya berarti. Tak mau menyerah pada nasib, Ardi mulai mencari pekerjaan lain. Ia menawarkan jasa mengantar barang dengan motor bututnya, membantu bersih-bersih rumah orang, bahkan menjadi tukang kebun di sekolah Rania. Apa saja yang halal, Ardi lakukan dengan penuh semangat. Kadang tubuhnya lelah luar biasa, tapi begitu pulang dan melihat Rania berlari ke arahnya sambil berteriak, "Ayah pulang!" Semua lelah itu seolah lenyap. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Ardi pulang dengan tubuh basah kuyup. Rania sudah menunggu di pintu, membawa handuk kecil. "Ayah, cepat ganti baju, nanti sakit," katanya polos. Ardi berjongkok, memeluk tubuh mungil itu dengan erat. "Ayah janji ya, Nak, apapun yang terjadi,
Ayah nggak akan pernah ninggalin kamu. Rania mengangguk, lalu mengecup pipi Ardi dengan canggung. Di belakang mereka, Lela berdiri sambil menahan air mata, merasa hatinya penuh sesak oleh rasa haru. Dalam segala kekurangan mereka, cinta yang mengikat mereka justru semakin kuat, semakin dalam. Tak disangka, perjuangan keras Ardi menarik perhatian seorang pemilik toko perlengkapan rumah yang sering melihatnya bekerja keras di sekolah. Suatu hari, pria parubaya itu menghampiri Ardi yang sedang menyapu halaman sekolah. "Kamu mau kerja tetap di tokoku? Aku butuh orang jujur dan rajin seperti kamu," tawarnya tanpa basa-basi. Mata Ardi membelalak tak percaya. Ia mengangguk cepat, hampir tak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," katanya dengan suara bergetar. Dengan pekerjaan baru itu, penghasilan Ardi cukup untuk mengontrak rumah kecil yang layak di dekat sekolah Rania. Ia bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan Rania. Suatu malam, sambil duduk berjejer di lantai ruang tamu kosong, Ardi, Lela, dan Rania makan nasi bungkus sederhana sambil tertawa bersama. "Rumah ini mungkin kecil," kata Ardi sambil mengangkat gelas plastik berisi teh hangat, "tapi di dalamnya penuh cinta yang besar." Rania ikut mengangkat gelas kecilnya, menirukan ayahnya, membuat malam itu terasa seperti pesta termewah di dunia. Bertahun-tahun kemudian, pada hari kelulusan Rania dari sekolah menengah, Ardi dan Lela duduk di barisan depan, menatap bangga gadis remaja itu yang mengenakan toga sederhana. Saat nama Rania dipanggil ke podium, seluruh dunia seolah berhenti berputar bagi Ardi. Ia melihat anak kecil yang dulu ia temukan tergeletak di jalan kini berdiri tegak, penuh percaya diri, dengan senyum yang membuat seluruh perjuangannya terasa tidak sia-sia. Usai acara, Rania berlari ke arah mereka, memeluk Ardi dan Lela bersamaan. "Terima kasih, Ayah, Ibu. Karena kalian, aku bisa sampai sejauh ini," ucapnya dengan suara bergetar. Ardi mengusap kepala Rania, berusaha menahan air mata. "Bukan karena ayah atau ibu, Nak, tapi karena kamu berani bermimpi, dan berani berjuang," katanya pelan. Hari itu, di bawah langit biru yang sama dengan saat pertama kali mereka bertemu, Ardi merasa seluruh lukanya telah sembuh. Semua rasa takut, semua rasa sakit, kini berganti menjadi rasa syukur yang mendalam. Ia sadar, dalam perjalanan hidup yang penuh luka dan rintangan, selalu ada ruang bagi keajaiban selama ada cinta yang tidak pernah menyerah.